Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ibu dan Anaknya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 43 dan 44. Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Santo Lukas mengatakan bahwa beberapa waktu kemudian setelah Maria mendapat kabar dari malaikat Allah, Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia pergi untuk bertemu dengan kerabatnya yang bernama Elisabet, istri Imam Agung Sakaria. Inilah sambutan yang dikatakan oleh Elisabet. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah tubuhmu." Kita tidak menemukan reaksi apapun dari Maria dalam tulisan Santo Lukas. Kata-kata Elisabet ini setiap hari menjadi doa wajib yang diungkapkan melalui bagian pertama dan doa salam. Kita berdoa, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Betul, doa salam Maria adalah doa yang memiliki landasan biblis, artinya berdasarkan kitab suci. Lebih lanjut, Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Inilah pertemuan dua orang ibu yang sedang mengandung dan pertemuan kedua anak mereka. Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan bahwa Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku, dan anaknya yang dikandungnya melonjak kegirangan menyambut kunjungan Yesus dalam rahim Maria. Dua ibu dan dua anak berbagi sukacita karena Allah telah melawati umatnya. Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam kata-kata Elisabet ini, gereja menemukan akar imannya yang kemudian menjadi dogma atau ajaran resmi gereja bahwa Maria adalah Bunda Allah. Secara khusus, gereja merayakan pestanya setiap tanggal 1 Januari di awal tahun yang baru. Dari bibir Elisabet, gereja perdana menyatakan imannya bahwa Maria bukan sekedar wanita pilihan Allah yang ditetapkan untuk melahirkan Yesus, melainkan bahwa Maria adalah Bunda Yesus. Alasannya mudah dan jelas. Marialah yang mengandung, melahirkan, menyusui Yesus. Bahkan seorang wanita
selain Elizabeth pernah memuji Maria begini, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Lukas bab 11 ayat 27b. Tanda lahiriah itu memastikan bahwa Maria adalah ibu Yesus, anak Allah. Saudara-saudari terkasih, saya tidak menemukan reaksi yang berlebihan dari ibu Yesus yang dipuji oleh Elizabeth, kerabatnya itu. Semuanya terasa tenang dan baik-baik saja. Elizabeth tampak senang oleh kunjungan Maria. Bukan hanya kunjungan Maria, melainkan juga keikutsertaan Yesus yang mendatangi anak yang sedang dikandungnya. Ibu ketemu ibu, anak ketemu anak. Ibu dan anak tidak bisa dipisahkan. Maria dan Yesus selalu bersama. Maria selalu membawa Yesus bagi siapa saja yang dikunjunginya. Kalau pada masa itu Maria yang mengandung Yesus membawa dia sertanya karena sedang dikandung olehnya. Tapi dewasa ini Maria membawa Yesus dalam hatinya. Jadi setiap kali kita menghormati ibu Yesus, kita memuliakan anaknya. Bukankah kita mengimani hal itu ketika kita mendoakan doa Salam Maria? Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ada ungkapan per Mariam ad Yesus, artinya melalui Maria menuju Yesus. Selain bahwa kita dapat berjumpa dengan Yesus dalam pembacaan Alkitab, khususnya keempat Injil, kita dapat mengalami kehadiran Yesus yang dikandung oleh Maria setiap kali kita menghormati Dia dan berdoa bersama-sama Dia untuk memuliakan buah tubuhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut kalau orang Katolik doanya itu monoton, mengulang-ulang Salam Maria. Ketahuilah, melalui doa itu kita sedang mengunyah santapan rohani yang mendekatkan kita dengan Allah dalam Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita mendoakan Salam Maria dengan memeditasikannya, kita bukan hanya menghormati Maria, tetapi lebih dari itu, kita memuliakan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang ingin saya katakan kepadamu, bahwa Maria tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Atau dengan kata lain, saya mau tegaskan kepadamu, tidak seorang pun menghormati Maria dan tidak berjumpa dengan Yesus, atau tidak mungkin seseorang memuliakan Yesus lalu mengabaikan Maria yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui Yesus, ibu dan anaknya, yang saya jadikan judul renungan masa Advent kali ini. Mau meminta sedikit perhatianmu tentang persekutuan mesra yang tidak saling memisahkan di antara mereka berdua. Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku,
dan gereja mengajarkan kebenaran imannya bahwa Maria adalah Bunda Allah. Menarik untuk mengingatkan umat, marilah kita berdoa rosario pada bulan Mei dan Oktober. Namun, hal itu akan mencapai kesempurnaannya kalau kita juga berdoa rosario selama masa Advent, agar kita menantikan kelahiran Yesus bersama ibunya, Maria. Itulah cara mempersiapkan hati yang sederhana dan pasti mudah dilakukan. Apakah aku sudah menghormati Maria untuk menemukan Yesus yang dibawanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menghormati Bunda Yesus, meskipun hanya melalui doa rosario. Tambahkanlah iman kami pada Yesus yang telah dikandung, dilahirkan oleh Maria, sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.